Di dalam prolegnas tahun ini itu tidak ada masuk agenda pembahasan undang-undang pilkada. Saya melihat ini sebetulnya bukan berarti idenya mati gitu ya untuk mendorong pilkada tidak langsung, tapi hanya menunda saja. Dan mungkin di balik penundaan itu juga ada strategi-strategi yang harus diwaspadai oleh publik agar ide yang absurd tadi itu tidak digolkan gitu ya oleh pemerintah dan DPR. Dengan segala hormat kepada para kepala daerah saat ini, kita bisa secara terbuka kalau ada yang tidak sesuai dengan kompetensi, tapi kemudian dia menjadi kepala daerah. Kalau itu digunakan sebagai alasan untuk menjadi alasan pembenar untuk mendukung bahwa berilah kesempatan kepada anggota DPRD untuk bisa melakukan kurasi terhadap mereka-mereka yang bakal jadi calon kepala daerah, itu tepat atau enggak menurut Anda? Apa jaminan bahwa partai politik akan mencalonkan orang-orang yang punya integritas ketika pilkadanya tidak langsung? Bagaimana sistem politik kita, terutama untuk partai politik itu, memberi ruang terhadap biaya pilkada yang sangat mahal. Kalau disebut pemilihan oleh rakyat harus digeser, dipilih oleh DPRD karena kos politiknya yang mahal, karena melahirkan kepala daerah yang rentan melakukan korupsi, pertanyaannya memangnya pemilihan DPRD itu nggak mahal? Kedua, memangnya DPRD itu juga tidak rentan melakukan korupsi? Kami justru mencurigai atau membaca potensi korupsinya akan lebih tinggi. Misalnya kita bisa bayangkan dipilih oleh rakyat saja, kepala daerah dan DPRD bisa berkompromi dalam artian negatif dalam proses penyusunan anggaran daerah. Ada yang disebut misalnya bagi-bagi proyek dan sebagainya. Dari hasil kajian ICW sendiri sebenarnya ini kalau kita bicara mengenai kausalitas ya, penyebab paling banyak atau menjadi motif paling banyak dari kepala daerah kemudian melakukan korupsi itu apa? Itu misalnya soal mahar politik ya atau uang perahu. Atau biasa disebut juga nomination buying. Politisi atau bakal calon peserta pemilu untuk bisa dicalonkan ya harus membayar atau harus menyetor sejumlah uang ke partai politik. Ada yang namanya suap penyelenggara pemilu. Memberikan suap kepada penyelenggara pemilu, ada kepada KPU misalnya ataupun Bawaslu begitu agar bersikap tidak adil, menciptakan kompetisi yang tidak adil. Bahkan ya diakui juga kan oleh para peserta pemilu, politisi misalnya begitu ya, bahwa ya penyelenggara pemilu ini pihak yang justru membuat kontestasi pemilu itu semakin mahal dan tidak fair untuk mereka berkompetisi. Yang mahal itu kan karena politik uang. Dan politik uang ini bukan tunggal di vote buying aja, bukan hanya jual beli suara yang melibatkan antara peserta pemilu dan pemilih. Loh kok politik uangnya nggak cuma ke rakyat, yang dihukum kok cuma rakyat gitu. Seharusnya desain pemilu kita di Indonesia dengan tadi posisi Anda juga mengatakan bahwa ada juga yang perlu kita perbaiki di rezim pemilihan langsung di pilkada gitu ya. Itu bagaimana seharusnya? Kita masih berhadapan pada problem di mana partai politik kita belum menunjukkan kondisi yang sehat. Karena meskipun mereka diwajibkan untuk melaporkan laporan dana kampanye, ya kita sama-sama tahu sebetulnya laporan dana kampanye itu kan tidak mengakomodir pencatatan-pencatatan yang ilegal. Kalau kita bicara apa sih sebetulnya yang menjadi akar masalah dari korupsi politik kepala daerah dan sebagainya gitu ya, salah satunya adalah memang ada sektor politik kita itu nggak sehat gitu, sehingga memang perlu direform. Reform di sektor politik, salah satu pintu masuk yang sangat penting adalah mereform partai politiknya itu sendiri. Salah satu yang membuat kos politik mahal ini kan juga biaya pendirian dan pengelolaan partai politik. Untuk mendirikan partai di Indonesia sampai bisa menjadi partai politik peserta pemilu gitu ya, lolos verifikasi dan sebagainya, ini kan juga luar biasa mahal. Dengan usulan Anda tadi, sulit membayangkan itu terjadi di Indonesia dengan konteks partai politik kita hari ini. Bagaimana kita bisa mengharapkan DPR yang isinya adalah dari partai politik bisa membuat undang-undang yang bisa menertibkan mereka. Jangan-jangan partai politik kita adalah organisasi yang paling besar potensi korupsinya di Indonesia ini, atau jangan-jangan partai politik kita adalah organisasi yang paling tidak demokratis di negara ini? Anda melihatnya gimana? Ya, ini
Pertanyaannya sulit sebetulnya. Beberapa waktu ini KPK tampaknya gencar menindak sejumlah kepala daerah karena masih dari posisinya sebagai tersangka, diduga atau disangka melakukan tindak pidana korupsi. Ini berkelindan dengan isu yang belakangan muncul, ya sudah dianulir, katanya sih nggak akan dibahas ya, belum dibahas. Tapi ada wacana untuk mengembalikan pilkada melalui DPRD lagi. Ini bagaimana melihat dua isu ini dalam satu perspektif. Saya sudah bersama dengan Mbak Elmas Syafrina dari ICW. Makasih ya Mbak. Halo Mbak. Sudah hadir ya. Ya. Saya baca positioning ICW dan melalui rilis maupun berbagai statement yang disampaikan melalui berbagai media sosial termasuk Mbak Elmas sendiri yang mencoba untuk membangun kesadaran kolektif kita semua bahwa saat ini aja kita pilih oleh rakyat korupsinya segini, apalagi kalau dipilih oleh DPRD. Ya. Secara sederhana itu seharusnya kita membacanya. Ya, karena kami melihat idenya absurd sekali kalau disebut pemilihan oleh rakyat harus digeser, dipilih oleh DPRD karena kos politiknya yang mahal, karena melahirkan kepala daerah yang rentan melakukan korupsi. Pertanyaannya, memangnya pemilihan DPRD itu nggak mahal? Kedua, memangnya DPRD itu juga tidak rentan melakukan korupsi? Nah, ini kan sebetulnya problem antara pilkada dengan pileg DPRD juga sama. Yang mahal itu bukan cuma pilkada, tapi pileg DPRD juga mahal. Sehingga kerentanan kedua pihak ini untuk melakukan korupsi ya juga sama gitu. Sehingga kami mempertanyakan Mbak Fris, apa sebetulnya alasan dan tangga sukses untuk mencapai kalau dipilih oleh DPRD maka kos politiknya menjadi tidak mahal dan kepala daerah menjadi tidak korup. Nah, ini kami tidak menemukan logika berpikir yang tepat di balik wacana itu. Kemudian yang kedua, kalau mau dibedah lebih dalam lagi, apa sih sebetulnya yang membuat pilkada itu mahal? Apakah karena prosesnya yang langsung melibatkan rakyat atau sebetulnya ada problem-problem lain yang jauh urusan atau kaitannya dengan rakyat gitu? Misalnya? Nah, misalnya kalau kita lihat pilkada atau berbagai pemilu termasuk di pileg ataupun pilpres yang mahal itu kan karena politik uang. Dan politik uang ini bukan tunggal di vote buying aja, bukan hanya jual beli suara yang melibatkan antara peserta pemilu dan pemilih, tapi politik uang itu banyak sekali jenisnya. Yang cukup familiar misalnya soal mahar politik ya, atau uang perahu, atau biasa disebut juga nomination buying, di mana politisi atau bakal calon peserta pemilu untuk bisa dicalonkan ya harus membayar atau harus menyetor sejumlah uang ke partai politik. Bahkan yang bergulir tidak hanya ke partai politik yang mau mencalonkan, tapi ada rekayasa kompetisi pemilu di mana ya partai politik agar tidak mencalonkan lawan yang kuat diberikan uang juga. Jadi di sini yang kami lihat, loh kok politik uangnya nggak cuma ke rakyat, yang dihukum kok cuma rakyat gitu. Politik uang kan juga ada namanya tadi ya uang mahar politik dan sebagainya. Dan kalau ingat dulu di 2018 sempat ramai sekali ada seorang politisi gitu ya di Jawa Timur yang menyebutkan bahwa dia dimintai uang mahar politik yang jumlahnya fantastis sekali, puluhan miliar gitu. Selain mahar politik yang banyak kita lihat juga, sudah banyak juga ditindak oleh penegak hukum, ada yang namanya suap penyelenggara pemilu. Memberikan suap kepada penyelenggara pemilu, ada kepada KPU misalnya ataupun Bawaslu begitu, agar bersikap tidak adil, menciptakan kompetisi yang tidak adil. Nah, ini kan juga yang sebetulnya sangat merusak dan membuat pilkada itu juga mahal gitu. Belum lagi dulu pernah ada juga nih kasus Hakim Mahkamah Konstitusi Akil Mokhtar yang ditetapkan sebagai tersangka sampai divonis gitu ya karena menerima suap di proses penyelesaian sengketa pilkada Banten pada saat itu di daerah di Banten gitu ya. Jadi di sini kami melihat
problem itu karena tidak hanya tunggal soal jual beli suara kepada publik, harus kampanye besar-besaran ke publik, problem-problem tadi itu akan tetap ada ketika pilkadanya tidak langsung gitu ya. Calon tetap akan dicalonkan oleh partai politik, kemudian tetap ada proses kompetisi yang dikelola oleh penyelenggara pemilu, yang bergeser hanya siapa pemilihnya. Yang tadinya adalah rakyat, sekarang pemilihnya adalah DPRD. Nah pertanyaannya kira-kira rakyat ini percaya nggak dengan DPRD? Kan itu. Nah di sini kan kita melihat ada banyak sekali ya persoalan di DPRD juga yang rasanya ya perlu hati-hatilah untuk melempar wacana itu kembali. Jadi apakah bisa dikatakan bahwa bagi mereka yang memunculkan wacana pilkada itu dikembalikan melalui DPRD itu gagal diagnosa gitu. Iya, Masalahnya ada di bagian mana, sedangkan variabel cost yang disebut tinggi itu tidak berhubungan langsung atau patut diduga tidak berhubungan langsung dengan cost operasional penyelenggaraan pilkada itu sendiri. Iya, tidak menjawab akar persoalannya. Yang terjadi hanya penyederhanaan kompetisi dari pilkada itu sendiri. Yang terjadi sebetulnya bukan membuat kosnya murah atau membuat kepala daerah tidak rentan korupsi, tapi ini lebih fix aja gitu ya untuk membaca siapa kira-kira yang akan menjadi kepala daerah. Karena level kompetisinya kan menjadi sempit ya, hanya di DPRD. Yang mana sebetulnya anggota DPRD itu kan tidak otonom 100% suaranya atas dirinya sendiri, tapi ada partai politiknya gitu. Sehingga di sini yang kami rasa wacananya kok tidak berbasis kajian yang jelas, juga ya kajian atas akar persoalan ya khususnya gitu. Mbak Almas dari hasil kajian ICW sendiri sebenarnya ini kalau kita bicara mengenai kausalitas ya, penyebab paling banyak atau menjadi motif paling banyak dari kepala daerah kemudian melakukan korupsi itu apa? Karena memang harus balik modal, dia mengeluarkan banyak. Kalau pilkada langsung berarti dia patut diduga dia membeli suara rakyat dengan serangan fajar dan lain-lain. Patut diduga dia membeli dukungan partai politik sehingga ongkosnya jadi 2 atau setidaknya variabel. Patut diduga dia memberikan bayaran kepada oknum penyelenggara pemilu, itu jadi variabel cost ketiga. Atau ya ada faktor integritas juga. Gimana kajian dari ICW sendiri? Mix faktor juga ya Mbak, tapi memang kita tidak bisa mengenyampingkan fakta bahwa memang kalau dari kasus korupsi yang sudah ditindak oleh penegak hukum, memang ada kasus-kasus kepala daerah melakukan korupsi, ini punya kaitan langsung ke baik itu mengembalikan modal ketika dia berkontestasi di pemilu, ataupun mengumpulkan modal untuk ikut dan menang pemilu berikutnya. Nah ini memang kalau kita baca di putusan-putusan kasus korupsi yang bisa diakses publik juga, memang itu ada. Misalnya merekayasa proses pengadaan barang dan jasa gitu ya, menerima suap, menerima gratifikasi, bahkan ada pihak yang ditunjuk khusus untuk mengkoordinir atau mengkonsolidasikan bagi-bagi proyek itu yang jelas disebut tujuannya untuk mengumpulkan modal untuk mengikuti pilkada dan sebagainya. Memang fakta itu ada dan juga menunjukkan bahwa memang politik kita itu kosnya tinggi gitu. Walaupun ini kan tidak jelas atau tidak bisa kemudian secara sederhana disimpulkan kos politik yang tinggi tadi itu untuk bagi-bagi duit ke rakyat untuk melakukan serangan fajar dan lain-lain, karena tadi itu variabel cost dalam pemilu itu sendiri ya banyak sekali gitu. Ya ini sebenarnya partai politik dan calon lah yang tahu gitu ya, cost politik mereka itu paling besar tuh habis kemana? Apakah untuk membangun citra lewat kampanye dan sebagainya yang legal gitu ya, atau ya tadi kos-kos yang sebetulnya ilegal gitu. Kenapa hanya mereka yang tahu? Karena meskipun mereka diwajibkan untuk melaporkan laporan dana kampanye, ya kita sama-sama tahu sebetulnya laporan dana kampanye itu kan tidak mengakomodir pencatatan-pencatatan yang ilegal, ya kan? Yang dicatatkan adalah catatan-catatan yang sesuai dengan peraturan kampanye itu sendiri gitu. Jadi sangat diragukan kebenaran atau validitas baik itu penerimaan ataupun pengeluarannya gitu. Jadi
Itu menurut kami satu problem yang memang faktanya ada. Orang kepala daerah korupsi karena butuh modal, balikin modal ataupun ngumpulin modal. Faktor yang lain ada nggak? Ya ada juga gitu ya. Satu, soal integritasnya. Dengan fenomena bahwa politik itu biayanya tinggi, bahkan harus beli, bukan harus ya, mungkin ada juga partai yang tidak mengharuskan gitu. Mungkin ya. Mungkin saja ada ya. Ya saya melihat memang masih ada lah partai yang tidak memberlakukan mahar dan sebagainya gitu. Tapi dalam kondisi misalnya pemilu berbiaya tinggi yang sampai harus ada mahar politik dan sebagainya, ini kan akhirnya membuat ruang kompetisi itu lebih mungkin untuk dimasuki oleh orang-orang yang punya modal, yang bisa jadi integritas, rekam jejak, kemudian Kompetensi, kemampuan ya. untuk memimpin dan sebagainya itu menjadi syarat yang kesekian gitu. Tidak menjadi syarat utama misalnya calonnya harus orang yang punya integritas tinggi, tidak punya rekam jejak yang merah dan sebagainya begitu ya, sehingga memang integritas itu tidak ya bisa kita ragukan gitu ya. Kalau lihat rekam jejak kepala daerah bahkan mantan napi korupsi kan juga ada yang dicalonkan gitu. Dan terpilih ya. Dan terpilih. Jadi faktor integritas saya rasa juga ada ya Mbak. Kemudian faktor yang lain memang sistem akuntabilitas di pemerintahan daerahnya juga masih lemah gitu, sehingga ini memperlebar peluang atau kesempatan orang untuk melakukan korupsi. Misalnya berhadapan pada birokrasi yang sudah bercokol lama di situ dan juga birokrasinya korup misalnya. Kemudian juga soal sistem pengawasan internalnya seperti apa gitu ya, apakah sudah efektif bisa mencegah terjadinya korupsi atau enggak. Jadi saya rasa soal korupsi di level daerah ini juga faktornya itu tidak tunggal. Tapi kalau ditanya apakah ada faktor mengembalikan modal pemilu, ya iya gitu ya. Karena memang di beberapa kasus korupsi itu jelas ada di putusan. Misalnya kalau saya tidak salah wali kota Cimahi itu ya, kalau kita baca di putusannya ya memang ada tuh soal korupsi fee proyek yang tujuannya atau ada kaitannya dengan modal pilkada. Mbak Alma, saya mau ke faktor yang kedua tadi Anda sebutkan bahwa pada akhirnya dengan mekanisme yang sekarang terlokalisir bahwa orang-orang atau tokoh-tokoh yang bisa mencalonkan adalah mereka-mereka yang punya akses terhadap kapital yang besar, karena butuh, kita asumsikan ya, bahwa beberapa variabel cost tadi itu harus ia penuhi untuk bisa mengantarkan dia ke ke posisi mencalonkan diri dulu gitu ya. Belum lagi bahwa kita tidak bisa menafikan bahwa memang ada serangan fajar dan lain-lain. Ada pun bisa dibuktikan secara hukum maupun tidak gitu ya. Pada akhirnya kemudian kan menghasilkan pemimpin daerah yang ya kemudian menjadi rumor politik bahwa kok ini dengan segala hormat kepada para kepala daerah saat ini, kita bisa secara terbuka kok ada yang tidak sesuai dengan kompetensi, tapi kemudian dia menjadi kepala daerah. Kalau itu digunakan sebagai alasan untuk menjadi alasan pembenar untuk mendukung bahwa berilah kesempatan kepada anggota DPRD untuk bisa melakukan kurasi terhadap mereka-mereka yang bakal jadi calon kepala daerah, itu tepat atau enggak menurut Anda? Pertama yang perlu penjelasan yang perlu dilengkapi dari argumentasi itu adalah apa jaminan bahwa partai politik akan mencalonkan orang-orang yang punya integritas ketika pilkadanya tidak langsung. Karena itu tadi ada variabel lain yang membuat kos politik kita menjadi tinggi gitu ya. Salah satunya adalah mahar politik, dan saya melihat besar dugaan ketika pilkadanya tidak langsung bukannya nggak ada jual beli suara ya. Ada juga jual beli suara, bedanya adalah kalau yang kemarin yang menerima itu adalah rakyat dengan nominal uang misalnya 200 sampai ada juga katanya sampai 500.000 gitu ya. Tapi nanti bisa jadi ini terjadi antara calon dengan anggota DPRD dengan nominal uang yang miliaran gitu. Memang jumlah orangnya, jumlah pemilihnya jadi lebih sedikit anggota DPRD yang nggak sebanyak rakyat yang punya hak pilih gitu. Tapi kan nilai nominal uangnya juga
berbeda, tidak lagi ratusan ribu, bisa jadi ya ratusan juta atau bahkan miliaran gitu. Dan hal yang meragukan lagi Mbak Fris menurut saya adalah karena kita masih berhadapan pada problem di mana partai politik kita belum menunjukkan kondisi yang sehat gitu ya. Sehat ini dalam banyak artian, kita bisa bicara soal bagaimana proses tata kelola dan demokratisasinya, kemudian juga pendanaannya, dan pendanaan partai politik ini kan nggak cuma dibutuhkan dalam konteks pemilu ya, tapi operasional sehari-hari untuk menjalankan roda kehidupan partai Organisasi politik itu gitu ya, sendiri ya. itu kan juga butuh cost gitu ya. Sedangkan kita tahu alokasi anggaran negara baik itu APBN ataupun APBD di provinsi dan kabupaten kota untuk partai politik ini kan masih belum signifikan. Di level nasional APBN itu harganya ya Rp1.000 untuk satu suara sah gitu. Jadi di sini partai politik kita masih punya problem-problem seperti itu, sehingga tidak masih ada ancaman gitu ya ketika pilkadanya tidak langsung, ya yang dikhawatirkan soal politik berbiaya tinggi itu juga akan tetap terjadi gitu. Dan yang juga sangat mengkhawatirkan bagi kami adalah ketika argumentasinya adalah pilkada tidak langsung agar kepala daerahnya tidak korup gitu ya. Kami justru mencurigai atau membaca potensi korupsinya akan lebih tinggi gitu. Kenapa? Karena satu, relasi eksekutif dan legislatif daerahnya pasti berubah, ya kan? Ada lebih ketergantungan soal situasi atau relasi yang harmonis gitu. Misalnya kita bisa bayangkan dipilih oleh rakyat saja, kepala daerah dan DPRD bisa berkompromi dalam artian negatif dalam proses penyusunan anggaran daerah. Ada yang disebut misalnya bagi-bagi proyek dan sebagainya gitu ya. Apalagi kalau mereka punya relasi yang sangat dekat dalam artian DPRD lah yang akan menentukan siapa kepala daerahnya. Ini kan akan sedikit banyak mengubah relasi antara eksekutif dan legislatif daerah. Seharusnya ini kan menjadi penyeimbang kekuasaan. Ada yang dinamakan konsep check and balances gitu ya. Dengan kepala daerah akan dipilih oleh DPRD, kami melihat ya check and balances ini menjadi lemah gitu ya. Bisa jadi kemudian ya relasinya lebih transaksional gitu. Kemudian yang kedua, alasannya adalah ini akan lebih menjauhkan proses transparansi dan akuntabilitas kepada publik. Ketika hak suara, hak untuk menentukan siapa kepala daerahnya ini ada pada publik, ini kan transparansi, akuntabilitas, menjaga nama baik gitu ya, kepala daerah, pemerintahan daerah kepada publik ini kan sangat penting sekali gitu ya, karena pada akhirnya kepala daerah ini akan disidang oleh publik, calon apalagi kalau incumbent gitu ya, ada kepala daerah sudah selesai masa jabatan mau mencalonkan lagi, ini kan mereka akan disidang, akan dipilih lagi enggak atau memilih calon yang lainnya. Tidak hanya menyidang kepala daerahnya sebetulnya, tapi juga partai politik yang mengusung. Nah, dengan tidak lagi publik punya hak untuk memilih langsung kepala daerahnya, ini saya rasa khawatirnya kami adalah ya transparansi dan proses akuntabilitas ke publik, kemudian proses penyusunan kebijakan yang partisipatif ke publik ini akan semakin lemah gitu. Sekarang saja ini kan bisa dibilang juga relatif lemah gitu ya, sama lah di nasional. Publik itu seringkali dikesampingkan di proses penyusunan kebijakan. Bilang transparansi tapi sebenarnya ya informasi yang diberikan ke publik juga sangat terbatas gitu. Apalagi nanti ketika publik tidak lagi punya hak untuk menyidang atau memilih kepala daerahnya sendiri. Apakah dengan kata lain, kalau memang pilkada dikembalikan lewat DPRD, menurut Anda akan semakin membuat jarak antara kita rakyat dengan pemimpin kita di level daerah sekalipun itu semakin jauh berjarak? Iya, betul. Itu yang akan terjadi menurut Anda. Iya. Mbak Almas, bagaimana dengan cara berpikir? Saya jadi terinspirasi dengan pertanyaan ini karena baca komentar-komentar netizen juga gitu ya. Mereka bilang gini, kalau kepala daerah itu dipilih lewat DPRD, yang dapat duitnya tuh anggota DPRD, which is mereka dari partai politik.
Tapi ya minimal kalau dengan pemilihan langsung uangnya kita masih dapat lah 50.000, 100.000 sampai 500.000. Jadi poin saya adalah perspektifnya bukan persoalan menakar bagaimana kita bisa publik rakyat yang memilih mereka bisa mempengaruhi kebijakan menjadi pengawas mereka yang seharusnya itu adalah wakil rakyat ya, atau kita udah pilih mereka ya, harusnya itu DPRD gitu ya. Tapi lebih ke situ Mbak Almas. Yang kalau kita tarik lagi, lihat lagi bahwa apakah ini menandakan bahwa kita nih para pemilih itu udah sampai di titik yang menerima keadaan, iya menerima keadaan, ya udah ini keadaannya minimal banget kita yang dapat duit dari para calon kepala daerah kalau mereka mau dipilih. Iya. Sebetulnya ICW itu juga tidak melihat bahwa pilkada langsung ini nggak ada masalahnya gitu ya. Pilkada langsung ini juga banyak banget masalahnya. Tapi solusinya itu bukan dengan mengutak-atik atau apa ya, geser-geser soal sistem pilkadanya. Dulu kan udah pernah ya pilkada tidak langsung kemudian menjadi pilkada langsung. Jadi yang harusnya diotak-atik itu bukan sistem pilkadanya langsung atau tidak langsung. Tapi ada banyak sekali elemen kunci yang memang perlu diperbaiki. Satu misalnya terkait dengan pendidikan politik kepada warga gitu. Sebenarnya ya yang menarik untuk ditelusuri, kenapa sih kok publik itu semakin kesini banyak semakin permisif untuk menerima uang, mewajarkan saja ya, mewajarkan, bahkan keluhan dari banyak caleg itu kan bilang ya kita nggak mau ngeluarin uang, tapi ketika kita turun kita dimintai uang gitu. Kasih proposal. Iya, ini kan pertanyaan kok bisa rakyat itu kemudian berperilaku sedemikian. Bisa jadi ini juga adalah cerminan dari perilaku elitnya, mencalonkan orang-orang yang satu instan gitu ya. Atau juga bisa jadi ya mereka turun cuma ketika ada pemilu doang, dalam artian rakyat tidak merasakan benefit lain selama 5 tahun dia menjadi wakil rakyat atau dia menjadi kepala daerah gitu ya, sehingga dia merasa daripada tidak dapat sama sekali ya mending suara dia yang memang dibutuhkan oleh si calon ini dia jual gitu ya. Jadi memang ada problem itu gitu ya. Satu, pendidikan politik. Kemudian yang kedua juga proses rekrutmen di partai politiknya gitu ya. Jadi hindarilah calon-calon instan, calon-calon yang punya rekam jejak jelek begitu ya, sehingga proses kampanye, proses pengenalan ke publik dan sebagainya ini juga menimbulkan harapan ke publik bahwa ini ada calon-calon yang bagus gitu ya untuk dipilih menjadi penyelenggara negara gitu. Dan juga Mbak, menurut kami yang efektif untuk melawan atau memerangi politik uang jual beli suara ini kan sebenarnya adalah perilaku dan kesepakatan di elitnya saja gitu ya. Kalau semua partai politik, semua calon komit untuk tidak mengeluarkan uang, rakyat bisa apa sih sebenarnya? Kan mereka juga nggak bisa apa-apa gitu ya. Dan berapapun hak suara yang digunakan oleh publik kan tetap akan ada pemenangnya di proses pilkada itu gitu ya. Nggak ada misalnya kalau ada 50% rakyat yang golput kemudian pilkadanya diulang gitu ya, kan nggak juga gitu. Jadi saya rasa di sini memang yang diperlukan juga komitmen dari partai politik dan para calon gitu ya untuk tidak melakukan politik uang jual beli suara itu kepada publik. Dan yang terpenting lagi adalah soal penegakan hukum pemilunya gitu. Kita kan punya Bawaslu ya, kita punya Badan Pengawas Pemilu, masyarakat juga bisa ikut mengawasi. Saya mengimajinasikan kalau saja praktek jual beli suara yang semakin kesini kan semakin terang-terangan sebetulnya. Bukan hal yang sulit untuk mendeteksi apakah di satu tempat itu ada politik uang atau enggak. Mau itu serangan fajar, mau itu pasca bayar dan sebagainya. Itu kan sesuatu hal yang bisa dipelajari dan bisa dideteksi gitu ya. Kalau kemudian penegakan hukum pemilunya itu benar-benar tegak dalam artian pelakunya itu benar-benar disanksi, bahkan ada efek atau dampak langsung ke keterpilihan calon dan sebagainya, saya rasa ke depan itu orang akan semakin takut untuk melakukan politik uang jual beli suara itu. Jadi solusinya bukan sesederhana misalnya pilkadanya dijadikan tidak langsung itu tadi. Nah kan terakhir tuh DPR bilang nggak jadi bahas revisi undang-undang pilkada, akhirnya mereka akan fokus ke
RUU Pemilu legislatif dan ya pemilu presiden dan legislatif. ya pemilu presiden, wakil presiden dan juga pemilu legislatif. ICW sendiri dalam tadi Anda meng-highlight soal kan pada akhirnya kita akan kembali menunjukkan telunjuk kepada mengarahkan telunjuk pada partai politik ya. Sebagai kendaraan dari mereka-mereka yang akan kita pilih nanti sebagai pemimpin di level daerah maupun di level nasional termasuk juga di legislatif. Seharusnya desain pemilu kita di Indonesia dengan tadi posisi Anda juga mengatakan bahwa ada juga yang perlu kita perbaiki di rezim pemilihan langsung di pilkada gitu ya. Itu bagaimana seharusnya desainnya? Ya, satu kalau ngomongin soal revisi undang-undang pemilu, sebetulnya harapan kita ini ada satu paket ya, tidak hanya undang-undang pemilu presiden dan undang-undang pemilu legislatif, tapi juga dibahas soal undang-undang pilkada. Kenapa harus satu paket? Karena rezimnya sama pemilu gitu ya, kalau merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi kodifikasi undang-undang pemilu gitu. Walaupun ya itu ya pesan utamanya adalah jangan diubah tuh sistem pilkadanya dari tidak langsung menjadi langsung dengan sederet catatan yang tadi, dan saya rasa partai politik ataupun pihak pemerintah yang sangat gencar untuk melempar wacana pilkada tidak langsung ya belum kunjung untuk memberikan counter penjelasan atau penjelasan jawaban gitu ya kepada publik. Misalnya tadi ICW bilang, oh enggak, itu bukan meminimalisir potensi korupsi, justru itu akan meninggikan resiko korupsi dan sebagainya. Ini kan belum ada penjelasan dari pemerintah. Jadi yang diproduksi hanya soal kos politik yang mahal, korupsi kepala daerah banyak terjadi dan sebagainya gitu. Jadi itu satu hal. Kemudian hal yang lain ya ada beberapa usulan gitu ya, mulai dari misalnya bagaimana pengaturan dana kampanye. Dana kampanye ini memang ada laporannya gitu ya, tapi kan nggak pernah penyelenggara pemilu itu mengumpulkan data pembanding. Jadi akan sulit untuk tahu apakah laporannya itu benar, sudah menggambarkan kondisi yang sebenarnya atau enggak gitu. Jadi kami misalnya mengusulkan memang ada lembaga negara yang punya tugas untuk mengawasi kampanye dan dana kampanye itu. Siapa? Bawaslu bertransformasi menjadi lembaga yang punya kewenangan untuk mengawasi dan memeriksa dana kampanye itu misalnya. Kemudian juga soal penegakan hukum pemilunya, bahkan di proses pemilihan penyelenggara pemilunya. Karena kita lihat ini memang jadi problem juga gitu ya. Saya rasa kalau kita punya penyelenggara pemilu yang benar-benar independen, bersih dari titipan, tidak tergoda dengan suap dan sebagainya, kita akan lebih bisa untuk mewujudkan pemilu yang lebih bersih dari sekarang gitu. Nah masalahnya ya berbagai kasus korupsi yang diungkap oleh penegak hukum kan tidak hanya menunjukkan bahwa produk pemilu kepala daerah atau anggota DPRD korup, tapi juga ada masalah di penyelenggara pemilu kita. Bahkan ya diakui juga kan oleh para peserta pemilu, politisi misalnya begitu ya, bahwa ya penyelenggara pemilu ini menjadi pihak yang justru membuat kontestasi pemilu itu semakin mahal dan tidak fair untuk mereka berkompetisi gitu. Sehingga ya itu tadi ya berbagai usulan untuk menciptakan pemilu kita yang lebih bersih. Nah, tapi selain soal revisi undang-undang pemilu, sebetulnya yang juga menjadi harapan kami itu adalah ada revisi undang-undang partai politik juga gitu. Karena kalau kita bicara apa sih sebetulnya yang menjadi akar masalah dari korupsi politik kepala daerah dan sebagainya gitu ya. Salah satunya adalah memang ada sektor politik kita itu nggak sehat gitu, sehingga memang perlu direform. Nah, reform di sektor politik salah satu pintu masuk yang sangat penting adalah mereform partai politiknya itu sendiri. Ini bukan karena kami benci partai, bukan, tapi justru karena kami mengamini dan menyadari bahwa partai politik ini punya peran yang sangat strategis di iklim demokrasi kita gitu ya. Jadi memastikan partai politik kita itu menjadi lembaga atau institusi yang sehat, yang demokratis gitu ya.
Ini sangat sangat penting karena efeknya nanti akan kemana-mana gitu. Mulai dari misalnya pendanaan, kemudian juga bagaimana sistem rekrutmennya, kaderisasinya, belanjanya dan sebagainya gitu ya. Jadi bagaimana menyehatkan partai politik ini pasti nanti juga efeknya tuh akan besar. Banyak juga kajian yang sudah menyebutkan ya, atau analisis dari pengamat politik yang menyebutkan salah satu yang membuat kos politik mahal, karena kos politik ini nggak hanya soal pemilu ya Mbak Fris ya. Salah satu yang membuat kos politik mahal ini kan juga biaya pendirian dan pengelolaan partai politik. Untuk mendirikan partai di Indonesia sampai bisa menjadi partai politik peserta pemilu gitu ya, lolos verifikasi dan sebagainya, ini kan juga luar biasa mahal. Karena ada syarat yang basisnya adalah kantor gitu ya. Betul. Ada di 30, berapa sekarang provinsi? 38 ya? 8 provinsi. Ya, betul. ya dengan 400 ada sekian kabupaten pengembangan kota. pengembangan ini ya, pemekaran daerah gitu harus ada di seluruh provinsi. Harus ada di 75% kabupaten kota, berapa persen di level kecamatan dan sebagainya. Ini kan tidak hanya bicara soal kantor ya, tapi juga bicara soal uang. Siapa yang punya modal? Siapa yang bisa untuk mendirikan partai politik ya pada akhirnya adalah orang yang dia juga punya dana luar biasa besar atau dia didukung oleh orang yang punya dana lumayan sangat besar gitu, atau kita bisa sebut big donor gitu ya. Tapi Mbak Almas dengan usulan Anda tadi, sulit membayangkan itu terjadi di Indonesia dengan konteks partai politik kita hari ini. Apalagi Anda bilang tadi, kita tahu ya bahwa undang-undang itu adalah produk yang dihasilkan oleh, secara ketatanegaraan dihasilkan oleh DPR dan eksekutif. Bagaimana kita bisa mengharapkan partai DPR yang isinya adalah dari partai politik bisa membuat undang-undang yang bisa menertibkan mereka. Yang hari-hari ini kita mungkin bisa berkata dengan sangat ekstrim, jangan-jangan partai politik kita adalah organisasi yang paling besar potensi korupsinya di Indonesia ini, atau jangan-jangan partai politik kita adalah organisasi yang paling tidak demokratis di negara ini. Anda melihatnya gimana? Ya, ini pertanyaannya sulit sebetulnya. Karena juga sulit untuk berharap pada pengambil kebijakan menciptakan atau membuat satu regulasi yang baik atau ideal tadi gitu ya, dengan berkaca pada bagaimana selama ini mereka menyusun undang-undang atau produk legislasi di antara DPR dengan pemerintah begitu ya. Kalau apalagi yang mengatur diri mereka apalagi yang mengatur diri mereka sendiri. Walaupun sebetulnya Mbak, secara logika kalau saya berpikir gitu ya, ini kan adalah aturan main yang akan mengikat mereka sendiri. Dan sebetulnya kalau kita bicara aturan main, alangkah baiknya kalau aturan main kompetisi itu dibuat seadil mungkin gitu ya. Misalnya ada penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu dibuat seindependen mungkin gitu. Karena kalau dia tidak independen, bisa jadi akan merugikan partai politik atau individu anggota DPR itu sendiri gitu. Jadi seharusnya kalau ada komitmen bersama, menyadari bersama bahwa penerima benefit, penerima manfaat utama ketika pemilu berjalan adil, berjalan fair gitu ya. Ada pengawasan pemilu yang bagus, penyelenggaraan yang benar dan sebagainya. Penerima manfaat utamanya itu adalah mereka. Publik itu akan menjadi penerima manfaat ketika mereka bekerja dengan benar. Jadi penerima manfaat pertamanya itu adalah mereka sendiri gitu. Jadi samalah kayak misalnya KPK gitu ya. Kalau KPK-nya independen, tidak ada politisasi dan sebagainya, ya penerima manfaatnya mereka gitu. KPK nggak bisa, atau penegak hukum lain nggak bisa dijadikan pesanan. Tapi kalau KPK-nya, KPU-nya dan segala macam itu sudah dipolitisasi, sudah didesain dengan tidak independen, ya yang rugi akan mereka sendiri. Jadi menurut saya memang ini harapannya itu ada pada publik gitu. Dalam artian untuk melakukan pengawasan. Dulu undang-undang pilkada itu kan sempat direvisi ya di akhir periode legislatif 2014 ya. Menjelang akhir masa jabatan anggota dewan pada saat itu mengetok revisi undang-undang pilkada yang menyebut dari pilkada langsung menjadi tidak langsung.
Kemudian ada protes yang sangat besar dari publik, bahkan ada petisi yang tanda tangan itu luar biasa banyak sampai ke media internasional juga, hingga akhirnya Presiden SBY pada saat itu mengeluarkan Perpu gitu ya. Jadi rasanya lebih ada harapan gitu ya, ketika memang publiknya aktif untuk menyampaikan suaranya, untuk mengawasi begitu ya, untuk mengingatkan anggota DPR dan partai politik agar ya jangan sampai mengambil suara publik ini dan ciptakan hal-hal yang memang bisa berdampak pada itu tadi, kos politiknya jadi lebih murah, kepala daerahnya jadi tidak korup dan sebagainya gitu, akar persoalannya gitu. Nah ini tinggal bagaimana nih publik punya nafas yang panjang gitu ya untuk terus melakukan itu, karena saya melihat walaupun memang tadi seperti Mbak Fris bilang ya, anggota DPR bilang oh iya kita nggak jadi revisi undang-undang pilkada, itu nanti kita fokusnya ke undang-undang pemilu presiden dan legislatif. Saya melihat ini sebetulnya bukan berarti idenya mati gitu ya untuk mendorong pilkada tidak langsung, tapi hanya menunda saja. Dan mungkin di balik penundaan itu juga ada strategi-strategi yang harus diwaspadai oleh publik gitu, agar ide yang absurd tadi itu tidak digolkan gitu ya oleh pemerintah dan DPR. Terima kasih pesannya ya Mbak Almas ya. Terima kasih. Terima kasih juga udah hadir ya. Nanti kita diskusi lagi dalam konteks lain yang tentu mungkin banyak sekali PR-nya ke depan. Termasuk rezim undang-undang pemilu juga mungkin bisa kita bahas bersama. Terima kasih ya. Saya selalu buat Anda ya. Thank you. Terima kasih Mbak udah hadir. Thank you.